Teman ada munduran dikit ya, batas talinya tolong teman-teman. Yus, selamat sore teman-teman. Yuk kita pandang wajah kita ke depan lagi. Ini ada diri kita, ini mungkin kita mau tahu bagaimana cara melihat ikan yang baik sehingga terjadi 1-2. Belum ibu. Ya boleh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat nggak nih? Yang kalah semangat dah. Yang menang makin semangat, ya kan? Pertama-tama saya sebagai juri beserta teman-teman mewakili juga mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami bersikap ataupun kekhilafan yang kami lakukan. Ya, bukan main ini Tangerang Selatan. 500 ekor cuman latihan doang. Ya, hebat banget. Jadi teman-teman, kalau misalnya kontes itu, kalau bagi kita pribadi sih selaku orang-orang lama itu, bukan yang diincar itu, bukan yang begini-begininya, tapi perputaran transaksi efek dari kontes ini. Ya kan, karena adanya kontes ini kan teman-teman jadi pada beli ikan, benar nggak? Ya kan, lalu turun di sini. Kalau satu orang beli ikan yang ada di sini ada 500.000 aja satu ekor. Ada 500 cm artinya ada 250 juta di sini. Uang yang ada di sini. Tapi teman-teman belinya juga kan bisa 3 kali, 4 kali. Mungkin akibat dari kontes ini perputaran transaksinya bisa lebih banyak. Nah, buat teman-teman kali yang ada yang mau tanya tentang standar dan lain-lain, silakan aja, ntar saya diskusi sedikit-sedikit ya sambil nunggu rekapan. Silakan. Siapa kira-kira yang mau nanya? Masih ada toplesnya yang kira-kira bisa diberikan kepada yang menanya. Penting nih menanya, apalagi semuanya, ya kan, para kontestan. Boleh nanya. Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Untung dari tim TV UMKM dan saya juga sedikit tertarik dengan melihat keindahan ikan cupang ini ya Pak. Tadi sempat saya beli juga satu, warnanya sedikit menarik, putih ya. Mungkin itu lebih, saya memilih tanda putih itu lebih jernih gitu, kejernihan gitu Mas. Yang saya pengen tahu itu
terkadang saya berpikir gitu ya, ini bagus gitu, tapi dari segi apanya sih yang dibilang bagusnya ikan cupang itu? Terkadang saya masih bingung. Padahal masih sama-sama ikan, dua toples ini sama-sama ikan, tapi saya bilang, oh ini yang bagus. Lah, yang bagus itu yang seperti apa? Terima kasih. Ekor minimal 180. Kalau di plakat bukan ekor minimal juga 180. Di giant sama 180. Makanya kalau misalnya kita sortir kelas dulu, warna sesuai kelas, lalu dilihat yang cacat-cacatnya, kepalanya bengkok, badannya nggak baik, itu udah proporsinya kurang baik. Memang ada di standarnya, bisa dipelajarin Pak, tapi nggak lama. Saya aja ngejualin itu sejak 2003 gitu. Tahun ini udah masuk tahun 18. Saya ikutin kontes dari tahun 2000. Dari tahun 2000 saya ikutin kontes. Jadi dulu kelasnya lebih sedikit dari sekarang. Sekarang 36 untuk latihan. Bayangin dulu cuma ada kelas 5 kelas, 6 kelas, sampai maksimum 9 kelas. Tapi pesertanya sama 400-500. Pertarungannya lebih keras dan cuma selit aja. Kita cerita histori dulu ya, selit aja. Lalu masuk harmon, masuk plakat, berkembang lagi. Warnanya masing-masing dipecah-pecah lagi, ada warna dasar, makin berkembang lagi, masuk plakat, masuk giant, akhirnya berkembang. Sekarang untuk standar nasional rata-rata 45 kelas ke atas sampai 60. Terakhir peserta di Bekasi 46 kelas bisa 1456 untuk SNI ya. Jadi kalau ikan bagus itu memang udah ada standarnya. Kalau warna sesuai dengan kelas. Warna solid masuk ke dasar. Ada dasar gelap, ada dasar terang. Kalau mau kita pecah lagi, ada dasar merah, ada dasar abu-abu, dasar gelap lagi, ada dasar merah, dasar terang gitu. Bisa dipecah-pecah lagi sesuai kelas. Lalu ada hitam, tergantung panitianya kesanggupannya seperti apa. Makanya kadang kelas berubah-ubah karena memang tergantung panitia juga. Pada saat kelas kecil nggak mungkin dipecah-pecah lebih banyak kan. Yang teman-teman pahami kan di cupang ini ada berapa kategori sih? Tahu nggak? Ya? Yang sekarang adanya ada berapa kategori ikan? Yang jelas. Yang ada sekarang di kontes kategorinya adalah seret, falcon, plakat, junior atau baby, giant. 5 kategori yang biasa umum kita lombakan. Setiap kategori dipecah lagi berdasarkan warna. Karena ada nucleus Bu, ada nucleus aja. Kalau basicnya ikannya sama Bu, plakat. Basicnya ikan plakat gitu. Cuman karena warnanya lagi plakat modern agak beda. Nah untuk plakat modern, kenapa kita ciptain lagi kelas-kelas plakat-plakat modern seperti ikan kombinasi modern, hitam bebas modern. Zaman dulu, gua tanya nih, yang udah lama-lama juga, Black Samurai sama Koi duluan mana? Ada? Enggak dong. Black Samurai, kenapa? Karena itu buangan dragon. Dulu dragon reject, dragon udah lama banget udah ada. Kenapa ikan itu nggak berkembang? Karena nggak pernah ada kelasnya. Selama ini koi bisa gila-gilaan zaman sekarang, lihat koi zaman sekarang bagus-bagus kan, beda banget. Waktu dulu gua pertama ngeliat ikan koi masuk di kontes, ekornya kecil-kecil, sama aja nih sama Black Series, sama aja sama Blue Ring dan lain-lain. Tapi karena ada kelasnya di kontes, akhirnya breeder juga beternak, yang breeder kontes itu beternak mengacu ke kriteria kontes Bu. Jadi diciptain lah ikan makin lebar, makin bagus, promosional, karena beda loh, breeder massal dengan breeder kontes itu beda. Kalau breeder kontes pasti dia nyotir indukan udah berdasarkan struktur kontes. Badan harus lurus, kepala nggak boleh bengkok, ekor pangkal nggak boleh nungging, ya kan, bukaan harus sama, dan fisiknya juga udah disortir. Kalau breeder yang massal sebodoh amat apa, yang penting warnanya jadi banyak, bener nggak? Ya, makanya akhirnya kan koi-koi sekarang makin maju. Nah itulah. Kalau kontes nih Bu, kegunaannya tadi bukannya kita hura-hura di sini juga Bu, tapi yang kita incar itu perputaran transaksi. Transaksi di kontes itu tinggi.
Kalau kontes-kontes besar itu bisa sampai 1.400 1.500 ekor ikan Bu. Kalau dikaliin, kalau di sini di skala-skala level mungkin ikan yang berputar hanya 500.000 per ekor. Per ekor nih, ini aja udah 250 juta kalau gope doang per ekor yang ada di sini. Tapi kan ibu kalau mau ikut kontes belanja ikannya berkali-kali, benar Bu? Bisa 2 ekor, 3 ekor, ada yang rusak nggak ikut. Transaksinya, roda transaksinya karena kontes itu akhirnya berputar roda ekonomi. Nah itu yang kita incar. Kalau misalnya kalau kontes-kontes besar yang itu rata-rata lah di atas 500 sampai 1 juta. Kalau tahu 1 juta ada 1.456 ekor. Di airnya itu ada 1,4 ton lebih ikan berputar. Makanya kalau buat teman-teman, kontes itu apa sih? Semuanya juga pengen pembuktian di kontes. Dulu pertama-tama sama aja lah. Gua juga main kontes kayak orang bego. 4 kali om, 4 kali kontes, jong. Keempat baru tembus Grand Champion sekali, habis itu gua nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Apes-apes juara 1 doang. Itu juga udah apa sih? Kalau Grand Champion harus itu cuma diserik sama dia. Tapi kalau teman-teman semangat ngikutin kontes, belajar. Jangan sekali 2 kali kalah udah out. Kenapa teman-teman kalah sama orang-orang yang lama-lama? Bukan kan orang yang lama-lama kalah jam terbang loh. Mereka hidup dari kontes ke kontes, ikutin terus. Kontes di mana aja berangkat. Dari kontes itu kalian bisa ngerti. Emang ada standar yang teman-teman bisa baca. Tapi yang paling penting itu pengalaman. Pengalaman mau kayak gimana juga. Saya ngalamin berkali-kali kontes akhirnya nggak pernah kalah. Ya karena ngikutin semua kontes. Gua tanya lagi. Satu hal yang gua perlu kasih tahu, ikan bagus belum tentu cukup untuk jadi juara. Betul nggak? Kenapa? Karena proses seleksi ikan untuk bertarung di sini itu udah dimulai dari teman-teman ngebungkus ikan di rumah. Teman-teman bungkus, bawa jalan, entah di jalan ke guncang-guncang, entah di jalan kenapa-napa. Lalu teman-teman buka malam. Malam pun harus adaptasi, benar nggak? Dengan air sini. Didiemin semalaman lagi, nggak makan, nggak apa. Ya, kadang-kadang sekat kebuka, itu udah proses. Di rumah ganteng pas sampai sini masuk nominasi bagus. Pas mau masuk 1, 2, 3, kita udah nggak main. Jadi bagus aja belum tentu cukup untuk jadi apa? Juara. Ikan-ikan juara itu ikan yang stabil dari masuk ke arena, dari mulai penilaian sampai dia finishing akhirnya yang ada di sini. Itulah ikan yang bagus karena semuanya juga kita nilai gitu. Ikan bagus, kenapa sih kita lihat bagus? Karena ada lawannya, benar gak? Di kontes ini ada lawannya. Kalau ada cuma 1 di rumah, udah paling bagus dong. Saya kasih contoh lagi. Saya main ke rumah Om ini, ya kan? Ada 5 ekor half moon warna merah. Dari 5 ekor itu pasti kan ada yang terbaik nomor 1, 2, 3, 4, 5, benar gak? Gua datang nih ke rumah dia, tak ambil 2 ekor, yang terbaik nomor 1, terbaik nomor 2. Lalu ibu datang ke rumah dia, sisa 3 ekor kan Bu? Bagi saya yang tadi terbaik nomor 3 di mata ibu terbaik nomor 1 kan? Karena lawannya udah diambil. Ikan jelek juga bisa jadi juara karena lawannya juga lebih buruk. Misalnya bang, kenapa ikan kepalanya kurang bagus kok bisa juara? Ya lawannya juga kepalanya banyak yang lebih jelek. Standar itu hanya kerangka om. Kalau standar itu harus tinggi, benar. Kenapa? Karena untuk teman-teman patokannya breeder itu harus bisa nyiptain loh, ini loh ikan loh. Kita punya angan-angan kan, punya gambaran. Yang bikin itu juri-juri senior semua. Ada beberapa orang waktu tahun 2012 kriteria kita keluarin, ini loh angan-angan kami, pikiran kami, bayangan ikan bagus seperti ini. Udah kriteria itu harus tinggi. Masalah di lapangan ada enggaknya, ya kan? Nanti tinggal ngikutin, kita cari kriteria yang mendekati ikan-ikan yang kita anggap bagus begitu. Jadi beda arena bisa beda juara. Sekarang juara 1 minggu depan ikut lagi, nggak taunya ketemu lawan lebih bagus lagi, bisa kalah juga. Jadi itu teman-teman harus jangan takut. Ikan kalau udah modalnya bagus turunin. Jangan takut-takut. Jangan pernah dengar juga teman-teman bilang, ini kurang bagus apa-apa. Belajar sendiri. Lebih baik lu pilihan sendiri, turun sendiri. Mau kalah juga lu puas. Bener? Daripada lu kata orang buat apa ngikutin?
Cobain sendiri. Nggak akan kita tambah pintar kalau kita nggak pernah pengalaman sendiri. Dengerin kata orang, nggak akan kita gitu. Jadi mau bagus mau jelek, ini ikan gua. Kalau kata orang Sunda mah ikan aing kumaha aing, ya. Jadi mau diturunin ya silakan gitu, jangan takut-takut. Belajar dari situ. Kalau ada yang kurang jelas kayak lagi sekarang nih, bang ikan gua kalah kenapa sih? Silakan tanya. Untuk pembelajaran. Nanti mumpung ada ikannya loh di sini, nggak apa-apa nanya. Kalahnya kenapa? Bagusnya di mana? Untuk belajar, jangan ragu-ragu untuk tanya. Nanti besok-besok pengalaman itu nantinya kalian, oh ya yang begini, kalau gua mau beli lagi gua harus perhatiin ini. Banyak hal yang sering terjadi, teman-teman nih, gua kasih tips ya. Cara melihat ikan yang baik, melihat ikan itu, gua kalau ngejualin melihat ikan itu selalu berputar searah jarum jam. Entah mulai dari ekor atau dari kepala. Mulai dari kepala saya liatin, kepalanya lempeng nggak, kedokannya dua-duanya kebuka nggak, lalu naik ke dorsal, dorsalnya benar nggak, lalu pindah ke ekor, bukaannya bagus nggak, masukkan 180 atau lebih, ada lipatan atau enggak, pindah lagi ke anal, bersih nggak, bentuknya bagus nggak, pindah lagi ke dasi. Kalau teman-teman gue yakin semua yang ada di sini biasa ngeliat ikan, ekor dulu. Dari Betas Food Indonesia ya? Dari mana? Dari tadi. Dari Depok, Bu. Dari tadi, Bu. Depok. Nggak jauh-jauh nih. Jauh-jauh dari Depok sih nggak sih? Jalan-jalan, nggak boleh ngalamin. Ya. Dari mana, Mbak? Dari Parung. Yang ngasih juga orang Parung. Satu kampung. KKN ini. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk Kena. Nanti ibu dong. Dan timnya, Betas Food boleh maju timnya. Diserah. Tepuk dulu. Dan akan diserahkan oleh Ibu Miss Paradiba. Ini hadiah tertinggi, Bu. Timnya boleh maju, timnya asal jaga jarak, pakai mani. Lope. Loncat. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Belum. Nggak jadi tepuk tangan. Tali ya. Lihat sini ya. Ya. Enggak, kita video. Yo. Kan ada di sana. Bang Alpi.